untuk pelaksanaan donor darah, kebetulan MTA di Ngawi ini ada 24 cabang, Mas. Dari 24 cabang itu karena setiap 3 bulan sekali masing-masing cabang itu rutin melaksanakan donor darah, maka kita bagi. Jadi diusahakan setiap bulan itu harus ada cabang yang melaksanakan donor darah. Bahkan setiap bulan bisa 2 cabang sampai 3 cabang gitu. Kebetulan puasa juga. Nah, kemarin waktu puasa stok darah di PMI itu sangat terbatas sekali, bahkan sangat kurang. Nah, awalnya dari warga kita arahkan untuk datang ke kantor PMI. Jadi datang ke kantor PMI, kemudian secara sesuai dengan protokol kesehatan, ternyata tidak memenuhi juga untuk stok darah PMI di Ngawi. Nah, dari situ maka kami punya inisiatif, bagaimana kalau kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, tapi dari pihak PMI tetap datang ke cabang kami. Nah, setelah kita koordinasi, mengikuti protokol kesehatan, kemudian atas sepengetahuan muspika setempat, kami difasilitasi oleh PMI, kami mengajukan permohonan ke PMI, akhirnya PMI bisa datang ke cabang sini. Nah, pada waktu itu bulan Ramadan, bulannya bulan puasa, maka pelaksanaannya malam hari, Mas. Nah, kebetulan waktu itu pesertanya sekitar 120-an. Nah, itu kita sip. Jadi jam 8 sampai jam 9. Kemudian sip berikutnya jam 9 sampai jam 10, sip berikutnya jam 10 sampai jam 11. Akhirnya waktu itu terambil 97. Ya, sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Jamaah Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA di setiap harinya, baik yang bersifat sosial, keimanan, ketakwaan, dan lainnya. Peringatan Idul Kurban yang dilaksanakan MTA Perwakilan Ngawi ini benar-benar inspiratif karena tidak ada satu bagian daging ataupun tulang yang disisakan. Semua bagian tersebut akan disalurkan kepada warga yang berhak menerima. Mula dibentuknya kepemudaan di MTA ini salah satunya adalah untuk membantu jalan dakwahnya di MTA ini. Jadi tugas kita membantu para pengurus untuk pelaksanaan dakwah di MTA ini. Kemudian nantinya kita sebagai generasi penerus, salah satunya untuk mencetak generasi penerus yang akan melanjutkan estafet dakwah dari bapak-bapak yang sudah nantinya sudah sepuh-sepuh, otomatis kita yang akan melanjutkan. Salah satunya andil kita dalam hal TPA, Mas, pembentukan TPA di MTA Perwakilan Ngawi ini salah satunya dulu diprakarsai juga oleh pemuda. Jadi teman-teman itu ikut membina, kemudian memberikan pelatihan juga kepada para ustadz dan ustadzah TPA. Kemudian juga kita andil juga ikut mengajar. Jadi beberapa pemuda itu juga aktif untuk mengajar TPA yang ada di Perwakilan Ngawi ini. Kemudian selain itu juga
seperti kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi misalnya kurban, kemudian donor, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain juga kita semaksimalnya membantu, diikutkan dalam andil gitu. Kemudian kalau untuk kegiatan sosial itu memang untuk kegiatan sosial pemuda ini kita secara garis besar nih. Jadi pemuda MTA itu kita di MTA ini kan ada beberapa bidang ya, seperti ada SAR, kemudian ada Satgas, ada relawan dan ada pemuda. Nah, kita juga masuk di situ-situ juga. Jadi ada yang menjadi Satgas juga, ada yang menjadi SAR juga. Salah satu dakwah yang juga dilakukan oleh jamaah MTA adalah keberadaan tim SAR yang selalu siaga membantu warga masyarakat yang terdampak bencana, baik itu banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Petugas yang telah mumpuni di masing-masing keahliannya ini benar-benar patut diandalkan karena berlandaskan dakwah. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Itulah kalimat yang selalu dipegang teguh oleh jamaah MTA. Masih Bapak sekalian, bahwa alhamdulillah SAR Majelis Tafsir Al-Quran perwakilan Ngawi sejumlah 45 orang dan setelah melaksanakan tugas-tugas yang diembannya. Dan ini karena salah satu Majelis Tafsir Al-Quran ini bagian dari komponen Majelis Tafsir Al-Quran lembaga dakwah. Otomatis kita dalam melaksanakan ini semuanya pada etik, semuanya ikuti dakwah. Jadi orang yang dakwah adalah kuntum khairu umat, yaitu orang-orang yang paling baik. Oleh sebab itu kami selaku komponen dari Majelis Tafsir Al-Quran perwakilan Ngawi salah satunya mempunyai tugas misi, salah satunya seperti hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Oleh sebab itu kami di Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di perwakilan Ngawi ini banyak tugas yang kami emban selama kami selaku anggota SAR Majelis Tafsir Al-Quran perwakilan Ngawi ini. Karena di Ngawi ini perlu saya beritahukan bahwa di Ngawi ini tipologi wilayahnya berbeda-beda. Ada yang di pegunungan, ada yang di Bengawan, dekat Bengawan, dan juga ada yang di darat. Oleh sebab itu banyak permasalahan-permasalahan yang ada di Ngawi ini. Semoga dengan kami selaku SAR Majelis Tafsir Al-Quran membantu sepenuhnya, baik itu dalam hal nanti laka air, dari kita punya water rescue, dan alhamdulillah kami juga sudah punya tim tawon, dan juga ada ular, dan juga kami di vertikal juga punya tim. Dan alhamdulillah kami sudah punya tim selam yang kemarin sudah dapat lisensi dari Persatuan Selam seluruh Indonesia. Dan kami sudah banyak tugas yang baik itu di Ngawi khususnya dan umumnya di Jawa Timur. Karena di Ngawi ini punya tugas untuk menaungi semua SAR yang ada di Jawa Timur ini.
ini di lokasi pengepakan dan penimbangan. Jadi setelah daging dari tempat penyembelihan kemudian diambil dari tulangnya, kemudian berabiannya kita sisihkan, tulangnya kita sisihkan, ini dagingnya kita bungkus menggunakan besek yang sebelumnya kita beri alas daun-daunan. Mengapa kita menggunakan besek? Supaya tidak terkontaminasi. Kalau kita menggunakan plastik itu takutnya terkontaminasi dengan zat berbahaya. Ini sudah biasa kita lakukan setiap tahun, dan setelah ini nanti siap didistribusikan ke cabang masing-masing, dan harapannya sampai ke alamat sesuai dengan daftar yang sudah dikirim ke panitia by NIM. Jadi by NIM dan by alamat. Mudah-mudahan seperti itu, dan insya Allah hari ini nanti kita akan membagikan sekitar 3.000 besek. Ya, setiap tahun MTA Perwakilan Ngawi melakukan hajatan besar, yakni penyembelihan hewan kurban dengan total mencapai ribuan besek berisi daging yang siap didistribusikan. Kenapa memakai besek? Karena jamaah MTA akan selalu menjaga kebersihan daging itu sendiri agar tidak terkontaminasi zat-zat berbahaya bagi penerima. Di masa pandemi ini, daging-daging yang telah dibungkus langsung didistribusikan kepada warga yang berhak menerima dan jamaah MTA. Proses distribusinya pun juga langsung diantar ke rumah masing-masing warga sesuai data. Kami tugas pertama yang utama itu kami membackup pengajian, itu yang utama. Ya, yang keduanya kami kalau ada pemerintahan itu upacara 17 Agustus itu kami juga diundang sama pemerintahan untuk membantu atau untuk upacara di 17 Agustus itu. Yang kedua, yang ketiga itu kami kalau ada bencana-bencana di mana saja, kami Satgas Perwakilan Ngawi juga ikut membantu SAR MTA untuk membantu teman-teman yang kena musibah itu. Pemotongan hewan kurban yang mencapai ribuan besek daging setiap tahun ini tentu mendapatkan apresiasi yang positif dari pejabat pemerintahan karena salah satu dakwahnya sangatlah bermanfaat bagi warga masyarakat lainnya. Alhamdulillah di Kabupaten Ngawi ini lebih dari 25 organisasi keagamaan, bahkan lebih ya. Ini saling guyup rukun, jadi menjaga silaturahim dengan baik. Terus kita punya FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama juga bagus, sehingga insya Allah seluruh organisasi keagamaan di Kabupaten Ngawi ini bisa berdampingan dengan baik. Terus adapun MTA, sebagian dari bagian organisasi agama yang ada di Kabupaten Ngawi juga telah banyak berkiprah memberikan manfaat kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi lewat banyak hal. Beliau ada kegiatan-kegiatan terkait dakwah keagamaan yang bisa istilahnya tidak radikalis dan seterusnya, bisa santun dan seterusnya. Semua itu terkait komunikasi sebenarnya. Jadi kami selaku pemangku kebijakan, kepala daerah juga sering-sering untuk menghimbau
seluruh organisasi keagamaan supaya bisa menyampaikan dakwahnya dengan baik, dengan santun, dengan ramah, yang kalau itu dilaksanakan oleh setiap organisasi keagamaan, khususnya di Kabupaten Ngawi, nyatanya bisa guyup rukun seperti sekarang ini. Ini luar biasa. Menurut laporan ada penyembelihan hewan kurban 88 ekor sapi dan 24 kalau nggak salah ekor kambing, dan nanti akan dibagikan kepada seluruh keluarga besar MTA Kabupaten Ngawi yang berkekurangan dan seterusnya. Dan ini ya patut kita syukuri bersama. Jadi kemanfaatan dari organisasi ini itu turut membantu pemerintah daerah dalam kaitannya di tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin banyak masyarakat kita yang terdampak pandemi COVID, dan dengan berkorban, dengan niatan tulus ikhlas bantu sesama ini, ya semoga niatan MTA juga mendapatkan barokah pahala dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa diridhoi.